Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah tukang parkir pemburu harta pesugihan. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Di kesempatan kali ini ada satu kisah tentang pemburu pesugihan. Kisah ini datang langsung dari salah satu narasumber yang pernah mengalami kejadian ini lantaran dirinya terobsesi ingin mendapatkan harta kekayaan dari alam gaib. Sebut saja di sini namanya Pak Hendro. Nama sudah disamarkan ya teman-teman. Dia ini sudah terobsesi dengan dunia mistis dari sejak muda. Pak Hendro juga sering mendatangi tempat-tempat angker. Jadi bukan hal yang aneh lagi ketika Pak Hendro melihat penampakan sosok-sosok gaib. Setelah menikah di usia dia yang 25 tahun, kala itu Pak Hendro mendapatkan istri dari kalangan yang sederhana. Sebut saja Mbak Sulis. Setelah menikah mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Pekerjaan Pak Hendro hanya sebatas tukang parkir, namun setidaknya bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Akan tetapi karena ia sudah dikaruniai 2 orang anak, kebutuhannya pun semakin besar. Pak Hendro dipaksakan untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebagai tukang parkir sebenarnya sangat-sangat cukup. Namun penghasilan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarganya, dia gunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ritual-ritual mistis. Setelah menikah pun, Pak Hendro ini tetap mendatangi tempat-tempat angker. Nah, suatu ketika ada sebuah informasi terkait dengan harta karun atau harta gaib. Pak Hendro dengan sengaja mendatangi seseorang yang terbilang sakti, yaitu seorang dukun. Sebut saja namanya Mbah Darkum. Lewat sang dukun inilah, Pak Hendro meminta bantuan bagaimana caranya untuk bisa menarik harta gaib di tempat keramat itu. Mbah Darkum pun menjelaskan, kalau kamu ingin mendapatkan harta gaib itu, kamu harus ritual di situ. Kamu ritual di situ dan kamu akan mendapatkan petunjuk. Apakah di situ ada atau tidaknya harta gaib? Setelah mendapatkan penjelasan dari sang dukun itu, Pak Hendro pun tidak banyak bertanya. Dia langsung mendatangi tempat keramat itu untuk melakukan ritual agar dia mendapatkan sebuah petunjuk. Ritual yang dilakukan oleh Pak Hendro inilah awal mulanya sebuah kisah tentang pemburu pesugihan. Faktor utamanya mendasari Pak Hendro ingin mendapatkan harta karunia itu, ya karena dia ini terobsesi menjadi orang kaya raya. Nah, dengan ritual itu, ia berharap bisa mendapatkan harta yang banyak sekali untuk kebutuhan keluarga agar keluarganya ini bisa hidup dengan makmur. Pak Hendro memang benar-benar ingin menjadi orang kaya tanpa harus susah payah bekerja, tapi bukan melakukan pesugihan, melainkan memburu harta gaib yang mungkin konsekuensinya ia akan didatangi sosok siluman yang merupakan penunggu harta tersebut. Nah, ritual ini pertamanya ini dengan bantuan dari sang dukun, Pak Hendro membaca segala apa yang dia ketahui dari mantra-mantra yang dia pelajari untuk bisa membuka tabir gaib yang mungkin hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu. Pak Hendro dengan mudah masuk ke alam dimensi lain. Di alam gaib dia mendapatkan sebuah petunjuk bahwa di hadapannya ini benar-benar ada tumpukan emas berlian yang begitu sangat banyak. Tapi di situ dia harus berhadapan dengan banyaknya penjaga yang harus dia taklukkan, dan juga Pak Hendro pun keluar lagi tanpa harus melakukan pertarungan gaib. Dia keluar menyampaikan petunjuk tersebut kepada sang dukun.
kamu sudah bisa membuka tabir goib yang tidak lain alam dimensi mereka. Yang mereka jaga itu adalah harta emas berlian yang bisa kamu dapatkan dan kamu wujudkan secara nyata. Tapi ada beberapa syarat dan juga tahapan yang harus kamu lewati. Terus bagaimana Mbah agar saya bisa mendapatkan harta itu? Untuk itu saya tidak berani bantu. Saya memang mengetahui tempat itu punya kekuatan goib yang luar biasa. Karena pernah sesekali ada yang datang ke sini meminta bantuan Simba untuk mengambil harta tersebut, yang membuat Simba pun harus merasakan dampaknya. Kamu pengen tahu ceritanya, Hendro? Iya Mbah, bagaimana Mbah? Sebut saja namanya Cipto. Jadi Cipto ini pernah datang ke Simba. Dia lebih ahli daripada kamu. Saya tahu karakternya dan juga dia bukan dari perguruan biasa. Cipto meminta sama Simba untuk mengantar ke tempat itu. Setelah Simba antar dengan mudahnya, dia membuka pagar goib dan saat itu pun Mbah bisa melihat banyaknya harta emas seperti yang baru saja kamu lihat. Tapi dengan nafsunya, dia ingin menguasai emas berlian yang dijaga para prajurit kerajaan siluman tersebut. Dia harus melawan semuanya. Pada pertarungan malam pertama bisa dilakukan dengan mudah oleh Cipto. Ya, walaupun dia harus merelakan dirinya masuk ke alam goib dan tidak bisa pulang untuk beberapa hari. Dalam pertarungannya di alam goib, dia berusaha dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia yakini. 3 malam pertama itu mudah dia taklukkan, tapi tidak selesai di situ saja. Dia sempat keluar dan ternyata setiap tahapan itu penjaganya berbeda-beda. Ada 7 tahapan yang harus ditaklukkan oleh Cipto. Dikiranya Cipto itu satu saja udah selesai, namun itu salah besar. Dia harus berusaha melewati tahapan-tahapan selanjutnya. Dia masuk lagi ke alam gaib itu dengan cara berpuasa dulu. Dia puasa kurang lebihnya 3 hari. Dia benar-benar semedi dengan kusuk dan tanpa diketahui oleh Simba. Cipto masuk dan dengan lancangnya melakukan pertarungan yang kurang lebihnya harus melewati 6 tahapan yang harus ditaklukkan. Satu persatu selama 3 hari itu dia mampu melewati. Tinggal sisa 3 lapisan lagi. Dengan puasa 3 hari dia keluar lagi dengan keadaan sadar. Bah, aku sudah menaklukkannya dan ada 3 penjaga lagi yang harus aku taklukkan untuk bisa mendapatkan harta emas itu. Tolong bantu aku, Mbah. Apa yang harus aku lakukan? Bisa-bisanya kamu sudah masuk ke sana. Karena kamu sudah lancang, tanpa sepengetahuanku, kamu sudah masuk ke alam dimensi itu dengan 3 penjaga yang sudah kamu taklukkan. Asal kamu tahu, Cipto, kamu yang sudah melewati batas itu sebenarnya sangat fatal untuk Simba. Ketika kamu sedang bertarung di alam goib, Simba ini kedatangan sang raja yang menginginkannya. Jangan kau bantu Cipto, jangan kau bantu manusia itu. Dia serakah dan dia hanya akan memanfaatkan kamu. Karena itulah badanku sakit semua. Aku tidak akan membantumu lagi karena kamu sudah lancang. Teruskan sendiri, aku tidak akan membantumu. Loh, kenapa Mbah? Tanya Pak Hendro. Karena setelah dia masuk tanpa sepengetahuanku, sang raja mendatangiku dan dia mengancam akan membunuh seluruh keturunanku. Semua terserah kamu. Kalau kamu mampu ambil ya syukur. Tapi kalau kamu tidak mampu jangan salahkan Simba. Simba tidak akan bisa membantumu karena Simba masih ingin menikmati hidup dengan garis keturunanku. Pak Hendro yang mendengar itu pun ya hanya bisa menganggukkan kepala. Lalu Simba melanjutkan ceritanya. Cipto pun memutuskan untuk berpuasa kurang lebihnya hampir 7 hari. Di saat 7 harinya yang seharusnya itu keluar, dia tidak bisa kembali dalam keadaan tubuh yang masih semedi. Sampai sukmanya pun harus menghilang. Pak Cipto bisa dikatakan meninggal tanpa sukma. Karena itulah saya tidak mau bantu kamu.
kamu bisa mendapatkan apa yang barusan menjadikan petunjuk kamu. Simbah punya salah satu teman yang bisa mewujudkannya. Namun sebelum itu, Pak Hendro sudah diancam kalau berani mengambil sedikit saja keturunannya, maka nyawa Pak Hendro yang jadi taruhannya. Maka dari itu, aku terus terang sama kamu Pak Hendro. Aku tahu kamu orang yang mampu dan bisa, tapi Simbah tidak akan bisa membantu sepenuhnya. Sebaiknya temui salah satu orang sakti yang Simbah kenal itu. Dia mengetahui seluk-beluk pemilik harta karun itu. Dia adalah Mbah Wiro. Dia bertempat tinggal di salah satu lereng bukit di wilayah selatan Jawa. Temui saja dia dan mintalah petunjuk dari Mbah Wiro, karena dialah satu-satunya yang pernah melakukan penaklukan kepada sang raja di tempat keramat itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Dukun, tanpa pikir panjang, Pak Hendro pun akan menemui Mbah Wiro, karena dia tidak mau nasibnya sama dengan Cipto, mati tanpa sukma. Sukmanya menghilang, masuk ke alam gaib dan jadi budak di alam sana. Dia tidak mau karena dia punya anak dan juga dia punya istri tentunya. Baik, saya akan menemui Mbah Wiro, Bah. Silakan dan sampaikan salam saya, maka kamu akan mudah diterima di padepokannya. Setelah mendapat saran dari Mbah Dukun, Pak Hendro pun lebih giat lagi kerjanya. Dia juga sedikit demi sedikit mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk bisa berangkat menemui Mbah Wiro, seorang dukun sakti yang sudah menaklukkan tempat keramat tersebut. Setelah apa yang dikumpulkan ini sudah terasa cukup, walaupun setiap harinya berselisih dengan istrinya, karena penghasilan yang didapat ini tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang seharusnya Pak Hendro itu memberikan semua penghasilannya untuk anak dan istrinya. Namun waktu itu penghasilannya justru dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan harta karun yang tidak lain untuk bekal sampai ke tempat Mbah Wiro. Setelah Pak Hendro ini mendapatkan uang yang dikira cukup untuk bisa sampai ke tempat Mbah Wiro, di esok harinya tanpa seizin istrinya, Pak Hendro berangkat dengan menitipkan sebagian uang untuk Sulis dan juga kedua anaknya. Dia sampai meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang parkir untuk menemui Mbah Wiro itu. Saat itu, Pak Hendro naik angkot dari satu angkot ke angkot yang lain, sampai 2 jam perjalanan akhirnya sampai. Untuk bisa bertemu dengan Mbah Wiro pun tidak mudah. Pak Hendro harus ke salah satu pendopo yang memang di situ banyak sekali santrinya. Pak Hendro masuk ke area pendopo tersebut dan dia disambut oleh beberapa santrinya, dan Pak Hendro pun menjelaskan kalau dia ingin bertemu dengan sang guru, yaitu Mbah Wiro, dan beberapa santri pun mempersilahkan Pak Hendro untuk menunggu. Tidak berselang lama, Pak Hendro pun dipanggil. Mbah Wiro yang sudah mengetahui kedatangan Pak Hendro pun dia terkekeh. "Sini masuk, duduklah." Setelah dipersilakan masuk sama Mbah Wiro, dan saat itu Mbah pun ia mempertanyakan, "Kenapa kamu datang menemui Simbah? Ada perlu apa dengan Simbah?" Pak Hendro pun mulai menjelaskan, Niat saya datang ya atas amanah Mbah. Terus ada apa lagi?" "Begini Mbah, mohon maaf Mbah, saya butuh petunjuk dan wejangan dari Simbah agar saya bisa menaklukkan kerajaan yang selama ini dijaga sang raja." "Dengar Hendro, kamu datang ke sini atas nama badanmu yang ingin menaklukkan kerajaan Pesugihan, begitu?" "Iya Mbah." "Perlu kamu tahu Hendro, dulu Simbah memang pernah menaklukkan kerajaan tersebut. Tapi kamu harus paham, yang namanya alam pesugihan, tentu saja dia tidak akan meninggalkan harta karunnya begitu saja dan menyerahkan harta karun itu ke siapapun, apalagi golongan manusia. Kenapa dulu Mbah bisa menaklukkan kerajaan itu? Karena Simbah tidak sedikit pun berpikir akan mengambil harta yang mereka jaga, dan disitulah titik kemenangan Simbah. Entah dari mana waktu itu, tiba-tiba
Mbah bisa masuk ke alam dimensi mereka, yang secara tidak langsung mereka menginginkan untuk menjadi salah satu punggawa di kerajaan tersebut. Sehingga Mbah ditarik dan juga diminta untuk menjaga salah satu harta mereka. Tapi si Mbah ini menolak karena itu bukan duniaku. Itu dunia alam gaib yang tidak mungkin Mbah ada di sana selamanya. Ini bukan kodratku sebagai manusia, tapi karena Mbah menolak, disitulah pertarungan terjadi. Mbah bertarung dengan para prajurit. Simba tidak sengaja waktu itu bertarung di tempat keramat karena Simba memang didatangi oleh sosok rajanya langsung, dan raja itu memaksa Simba untuk menjadi pengikutnya dan menjadi penjaga harta karun itu. Saat itu Simba punya murid yang sama sepertimu, dan Mbah menjelaskan kepada mereka, jangan pernah mengusik kerajaan apapun jika kamu tidak ingin diusik oleh mereka. Dan yang terjadi, sang raja memerintahkan untuk menguji Simba dengan ilmu kanuragan, tapi satu keyakinan kanuragan itu ada batasnya. Tetapi kekuatan dan juga kuasa sang pencipta tidak ada batasannya. Dengan keyakinan dan juga keimanan bahwa sosok gaib yang merupakan makhluk ciptaan Gusti Allah tidak ada yang tidak mungkin, bahwa mereka bisa ditaklukkan. Kuncinya hanya satu, keimanan dan juga keyakinan. Tapi jika niat kamu kesini untuk mendapatkan wejangan dan petunjuk untuk bisa menaklukkan kerajaan tersebut dan mengambil hartanya, pesan Simba, jangan kamu lakukan itu. Loh, kenapa Mbah? Saya kesini untuk mendapatkan petunjuk dan cara agar bisa mendapatkan harta itu, Mbah. Jika hatimu sudah dipenuhi dengan nafsu duniawi, maka kamu akan diperbudak oleh dunia. Jika niatmu memang benar ingin menguasai harta itu, sekali lagi Simba tidak bisa membantumu, carilah orang sakti lainnya. Terus aku harus nyari di mana, Mbah? Mbah tidak bisa ngasih tahu. Kamu ini masih muda loh. Carilah sesuatu yang halal. Apapun pekerjaan kamu, jika itu baik, ya untuk kamu dan juga keluarga kamu, teruskan. Ikhtiarkan dengan doamu. Senantiasa itu akan menjadikan keberkahan dari apa yang kamu dapatkan. Kamu harus tahu nak, kamu itu lelaki dan kamu tentunya punya istri dan juga anak. Yang kamu harus lakukan yaitu pertahankan keharmonisan keluargamu. Kamu jaga pernikahan kamu agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang selalu diberkahi dengan kedamaian, keharmonisan dan juga rahmat dari Sang Pencipta. Pak Hendro yang mendapatkan wejangan dari Mbah Wiro itu akhirnya menolak mendapatkan wejangan dan pencerahan itu. Di dalam pikirannya Pak Hendro waktu itu, dia begitu muak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mbah Wiro. Pak Hendro ini meminta cara maupun petunjuk agar bisa menguasai harta karun di tempat keramat itu, bukan wejangan tentang kehidupan. Pak Hendro pun memutuskan untuk mengakhiri perbincangan dengan Mbah Wiro kala itu. Kalau seperti ini jawaban dari Simba, aku terima kasih banyak. Aku salut sama Simba yang ternyata memang bukan orang yang sebenarnya aku harapkan. Aku berharap kesini itu agar mendapatkan cara untuk menaklukkan sang raja dan bisa menguasai harta itu. Tapi nyatanya Simba tidak bisa membantuku untuk hal itu. Kalau begitu saya permisi. Silakan. Tapi pesan Simba, jangan pernah terbuai hawa nafsu dunia lewat harta gaib itu. Iya Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hendro pun balik dengan membawa rasa kekecewaan karena tidak mendapatkan petunjuk apapun dari Mbah Wiro. Justru yang didapat sebuah wejangan untuk membina keluarganya. Pak Hendro pun balik menemui Mbah Darkum. Gimana Hendro? Apakah kamu sudah bertemu dengan Mbah Wiro? Sudah Mbah, tapi beliau tidak mau membantuku Mbah. Dia justru memberikan wejangan tentang hidup. Aku ini ingin mendapatkan harta itu, bagaimanapun caranya Mbah. Apa yang dikatakan guruku, semua itu benar. Dan kenapa juga Mbah tidak bisa membantumu sepenuhnya? Ya karena Simba diminta menjaga tempat ini
agar damai dari orang-orang yang ingin mendapatkan harta tersebut. Kalau memang kamu mau jadi pengikutnya ya silakan, tapi semua itu sudah bukan Mbah lagi yang bantu. Si Mbah memang kuncen di sini, tapi siapapun yang berniat untuk mendapatkan pesugihan sudah selalu si Mbah menolaknya. Walaupun di sini memang banyak orang-orang yang datang yang tanpa sepengetahuan Simba, mereka bersekutu di kerajaan itu, tapi itu urusan mereka, bukan urusan Simba. Walaupun Simba kadang tahu, tapi apa daya, orang-orang itu sudah buta akan duniawi. Mereka tetap nekat melakukan ritual-ritual tertentu yang entah dari mana dia bisa melakukannya, dan banyak yang sukses dan banyak juga yang sengsara karena tertipu alam gaib. Lagi dan juga lagi, Pak Hendro justru kembali mendengarkan wejangan dari Mbah Darkum, dan Mbah Darkum juga tidak mau membantu Pak Hendro untuk bisa mendapatkan harta yang dijaga sang raja pesugihan. Pak Hendro pun akhirnya balik menemui keluarganya. Beberapa hari setelah menemui Mbah Wiro dan juga Mbah Darkum, Pak Hendro harus menelan kekecewaan yang begitu besar dan begitu luar biasa. Pak Hendro pun malas untuk bekerja kembali sebagai tukang parkir. Alhasil istrinya pun tiap hari marah-marah karena kebutuhan untuk kedua anaknya dan juga kebutuhan keluarganya tidak terpenuhi. Pak Hendro sendiri yang waktu itu benar-benar sudah tidak punya harapan untuk bisa mendapatkan harta itu. Sampai dia berpikir keras, dan di sisi lain hampir 1 minggu di rumah ribut terus dengan istrinya. Bahkan istri dan juga kedua anaknya ini kini meninggalkan Pak Hendro karena Pak Hendro sudah tidak bisa menafkahi keluarganya lagi, dan istrinya sudah tidak sanggup menghadapi kelakuan Pak Hendro yang sudah melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga karena terobsesi terhadap harta gaib. Walaupun sudah begitu, Pak Hendro tetap mencari informasi dari beberapa teman-temannya sembari kerja sebagai tukang parkir. Setelah kurang lebihnya hampir 3 bulan Pak Hendro hidup tanpa istri dan kedua anaknya, ia benar-benar meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Sampai akhirnya ia bertemu dengan salah satu orang yang memberitahu bahwa ada seorang dukun sakti yang bakal mewujudkan apapun yang ia inginkan. Sebut saja namanya Teguh. Dari Teguh inilah Pak Hendro menggali informasi untuk tahu bagaimana caranya agar bisa ketemu dengan dukun tersebut yang menurut Teguh itu orangnya juga sangat sakti. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, Pak Hendro pun mendatangi sang dukun tersebut. Sebut saja namanya Mbah Sugeng. Pak Hendro dengan keinginannya ingin menguasai harta benda di kerajaan gaib itu pun berharap besar kepada Mbah Sugeng. Aku tahu sebuah tempat keramat Mbah yang hartanya itu luar biasa banyaknya. Aku sudah melihatnya Mbah, dan aku pun sudah bisa melihat hal tersebut dengan nyata, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya biar harta itu bisa terwujud nyata Mbah. Dan Mbah Sugeng pun kemudian memberikan penjelasan kepada Pak Hendro. Kamu ingin harta itu terwujud dalam dunia nyata? Ada caranya. Setiap kerajaan gaib tentunya ada penguasanya. Tinggal kamu bisa temu penguasa itu atau tidak. Kalau kamu bisa temui penguasa itu dan apapun keinginan dari penguasa itu kamu menyanggupinya, maka harta itu akan menjadi milikmu. Mudah sebenarnya, kamunya saja yang bodoh. Kamu bisa mewujudkannya tanpa bersusah payah, tapi semua itu butuh usaha. Kamu ngerti itu, Hendro? Ya, usaha yang bagaimana, Mbah? Ya, kamu lakukan ritual, namun tanpa diketahui kuncen. Di salah-salah sang kuncen itu tidak tahu di mana kamu masuk ke tempat keramat itu. Gunakan waktu itu dan masuklah ke alam gaib dalam keadaan tanpa diketahui siapapun. Maka kamu akan dengan mudah menemui sang raja. Tapi kamu harus kuat untuk bisa ketemu sang raja itu. Juga tidak mudah tentunya.
Ya karena ada prajurit yang harus kamu lewati. Jika kamu sudah menaklukkan semuanya, maka bisa dengan mudah untuk bertemu dengan sang raja itu. Saya percaya sama kamu, Hendro. Kamu orang sakti, dan kamu akan mudah mendapatkannya. Tinggal bagaimana kamu menaklukkan para punggawa, dan yang termudah, berikan saja sesaji yang mereka inginkan. Maka akan menjadikan perantara jalan untuk kamu bisa menemukan raja tanpa kamu harus melakukan pertarungan goib. Sesaji, Mbah? Ya, memangnya semua itu bisa dilakukan tanpa sesaji? Tidak, Hendro. Dan selanjutnya pun, kamu harus tahu apa yang mereka inginkan. Jadi, kamu harus masuk dulu ke alam mereka, alam dimensi gaib, dan kamu minta petunjuk. Sesaji apa yang mereka inginkan, Bah? Mintalah petunjuk di tempat itu dan kamu semedi lagi di situ. Iya, Mbah, aku akan melakukannya. Dan kamu tidak perlu menghubungi Simba lagi. Simba tidak butuh apapun dari kamu. Kamu tinggal selesaikan saja sendiri masalah itu. Lanjut Mas Sugeng. Setelah mendapatkan petunjuk dari Mas Sugeng, Pak Hendro sempat balik dulu ke rumah. Ia sempat berdiam diri memikirkan bagaimana caranya agar bisa masuk ke tempat keramat tersebut tanpa sepengetahuan Badukun. Karena Mbah Darkum juga bukan orang sembarangan. Setelah hampir seharian dipikir, akhirnya Pak Hendro memutuskan untuk tidak mendatangi tempat keramat itu dan dia akan mencoba masuk alam goib dengan semedi di rumahnya. Yang kebetulan istri dan juga kedua anaknya memang sudah tidak ada di rumahnya Pak Hendro, bersemedi di dalam rumahnya dan masuk ke sebuah kerajaan goib dengan mudahnya. Setelah masuk alam goib, Pak Hendro berujar, "Apa yang kalian inginkan agar aku bisa masuk dan menemui sang raja?" Para prajurit pun menjelaskan, "Siapkan semua sesaji kuburan dan 2 ekor kambing." Setelah mendapatkan petunjuk, di esok harinya Pak Hendro langsung mencari sesaji lengkap dengan 2 ekor kambing. Namun untuk membeli kambing ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sementara dirinya hanya bekerja sebagai tukang parkir. Alhasil, butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk bisa membeli 2 ekor kambing. Sampai akhirnya, dia kemudian menemui Teguh dan menceritakan petunjuknya tersebut. "Teguh, aku minta tolong sama kamu." "Ada apa?" "Aku mendapatkan petunjuk agar aku bisa mendapatkan harta itu. Aku harus menyerahkan 2 ekor kambing. Tapi aku bingung bagaimana caranya beli kambing itu karena aku tidak punya uang. Maka dari itu aku mau pinjem yang ke kamu. Nanti kalau aku sukses, aku akan kembalikan semua apa yang aku pinjam ke kamu, bahkan 10 kali lipat." Teguh yang dijanjikan seperti itu hanya terkekeh. Teguh yang tidak bodoh. Dia tidak mau uangnya itu digunakan sama Pak Hendro dengan sia-sia, dan dia meminta sama Pak Hendro, "Aku akan bantu kamu, tapi dengan satu syarat. Aku tidak butuh kamu sukses. Jika ritual itu sukses, ya buat kamu sendiri. Aku tidak butuh harta itu, tapi untuk jaminannya. Kamu kan punya barang-barang di rumah. Kalau misalkan kamu gagal, maka kulkas, TV, semuanya aku angkut semuanya. Bagaimana?" Tanpa pikir panjang, "Ya sudahlah, gak apa-apa. Soalnya istri dan juga anak-anak gak ada di rumah juga." Setelah Pak Teguh ini meminta jaminan yang disepakati oleh Pak Hendro, Pak Hendro pun mengiyakan syarat tersebut, dan Pak Teguh pun memberikan sejumlah uang untuk membeli 2 ekor kambing. Tapi Pak Hendro meminta lebih. "Aku butuh uang lain lagi, ya untuk bisa membeli syarat sesaji." "Ya udah nih, tak tambahin." Setelah semua yang diperlukan ini sudah didapatkan, 2 ekor kambing itu ditaruh di kandang tetangga, sementara sesajinya dia bawa tanpa sepengetahuan Mbah Darkum. Di gelapnya malam, sekitar jam 12:30 dini hari, dia masuk menuju ke tempat keramat dengan sesaji yang sangat lengkap. Setelah Pak Hendro menyiapkan semua sesajinya,
dan dia mulai semedi tanpa sepengetahuan dari Mbah Darkum. Dia ditemui para prajurit kerajaan tersebut dan kemudian dipersilakan masuk. Silakan masuk. Diantar sampai ke singgasana yang tidak lain menghadap sang raja di kerajaan gaib tersebut. Pak Hendro ditanya niat dan juga masuk tujuannya. Apa yang kamu inginkan di kerajaanku? Aku ingin harta emas yang kau miliki, raja. Aku akan berikan, tapi serahkan 2 ekor kambing itu untukku. Nanti aku akan menyerahkan hartaku. Aku sudah siapkan, sang raja. Baiklah. Setelah kamu keluar dari sini, potong kedua kambing tersebut dan kamu bawa darahnya ke tempatku, maka kamu akan bisa mengambil harta itu. Darahnya saja? Iya, kembalilah. Setelah komunikasi dengan sang raja, Pak Hendro keluar dengan dikawal oleh para prajuritnya. Ia pun kembali ke dunia nyata dan tersadar dari semedinya. Pak Hendro pun langsung kembali ke rumah sakit jam 4 dini hari. Dia mengetuk rumah tetangganya yang merupakan pemilik kandang kambing, yang dimana kambing milik Pak Hendro itu dititipkan berada di sana. Sebelum subuh, Pak Hendro ini pun meminta sama si pemilik kandang untuk mengeluarkan 2 ekor kambing yang dimiliki oleh Pak Hendro, dan si pemilik kandang pun tidak keberatan dan orang itu sempat menanyakan, untuk apa pagi-pagi kayak gini dikeluarkan? Saya ada perlu, Pak, dan kambing ini harus saya bawa ke kota, makanya pagi-pagi ini harus sampai ke pasar. Itu alasan dari Pak Hendro, dan si tetangganya pun ya sempat menanyakan lagi, sekarang usahanya ganti ya Pak jadi juragan kambing? Ya begitulah Pak, lagi coba cari usaha yang lain. 2 ekor kambing pun dikeluarkan dan dibawa ke dalam rumahnya. Kambing itu kakinya diikat satu persatu. Setelah kedua kambing itu sudah terikat, Pak Hendro ambil golok lalu kemudian mengasahnya. Saat mengasah golok, terdengar azan subuh dari masjid terdekat. Pak Hendro pun kemudian berhenti sebentar sembari menunggu azan selesai. Di sela-sela azan berkumandang, tiba-tiba bayangan wajah sang anak muncul di pikirannya. Setelah azan itu selesai, Pak Hendro kembali mengasah sampai benar-benar tajam, dan ketika golok itu dilihat, wajah sang anak tiba-tiba muncul. Kemunculan wajah anaknya ini benar-benar sangat tidak wajar. Pak Hendro yang juga ahli kebatinan, ia langsung semedi, namun sebelum itu Pak Hendro sempat ambil air wudhu dulu. Kemudian dia masuk ke dalam kamar dan segera bersemedi. Dalam semedinya dia bertemu dengan sang raja. Serahkan 2 anakmu secepatnya, maka kamu akan bisa mengambil harta itu, dan aku akan serahkan harta itu di rumahmu sekarang juga. Pak Hendro pun dibuat kaget dengan kehadiran sang raja yang secara langsung menemuinya dan meminta kedua anaknya. Aku tidak mau kalau aku menyerahkan kedua anakku. Aku tidak akan membunuh kedua anakku sendiri. Saat itu juga Pak Hendro langsung menutup meditasinya. Dia keluar dari alam gaib dan kembali ke alam nyata, sampai Pak Hendro mengucapkan istighfar berkali-kali. Apa yang barusan aku lihat ternyata benar, dan apa yang dikatakan Mbah Sugeng semuanya itu benar. Sang raja akan mengabulkan semua permintaannya, asal permintaan sang raja itu dipenuhi. Dan yo, tidak mungkin aku butuh anakku. Aku masih waras. Pak Hendro pun kemudian dilanda kebingungan. Ia kembali sadar dan langsung melepaskan 2 ekor kambing itu, dan pagi harinya, selepas dia sholat subuh, dia langsung menuju ke rumah istri dan kedua anaknya untuk memastikan kedua anaknya itu baik-baik saja. Sekitar jam setengah 6 pagi, Pak Hendro sampai di rumah mertuanya. Sudah 5 bulan ini Pak Hendro tidak pernah mengunjungi istri dan kedua anaknya. Ketika pintu diketuk dan dibuka oleh sang istri. Ada apa mas? Kenapa sampean kesini? Apa masih ingat saya dan juga anak-anak?
Bukan salam yang didapat, tapi sebuah teguran yang sangat keras dan tamparan yang sangat-sangat keras juga. Aku ingin memastikan kalau anak-anak juga baik-baik saja. Anak-anak baik-baik saja kok. Aku juga meminta maaf. Ya karena aku terhasut akan keinginan untuk bisa mendapatkan harta benda yang ada di kerajaan goib. Dan aku mendapatkan petunjuk ternyata kedua anak kita yang akan diminta sama Raja Pesugihan itu. Maka dari itu, aku ingin meminta tolong. Ya tentunya sama kamu. Izinkan aku melihat kedua anakku. Yang benar mas. Ya udah masuk. Ketika Pak Hendro ini masuk ke dalam, alhamdulillah anakku semuanya sehat dan juga baik-baik saja. Dengan senangnya Pak Hendro langsung memeluk anaknya yang masih tertidur sampai terbangun. Dan sang mertua yang mendengar tangisan pun keluar dari kamar. Loh, Nak Hendro dari mana saja? Kenapa baru kesini? Hendro yang mendapatkan pertanyaan tersebut pun langsung meminta maaf kepada mertuanya. Maafin aku ya Pak, Bu. Sementara sang mertua pun hanya tersenyum karena sudah tahu kalau Pak Hendro ini mempunyai keinginan untuk mendapatkan harta benda dari alam gaib. Ibu bapak sudah tahu semuanya. Sekarang bagaimana sudah mendapatkan harta itu? Aku menyesal Pak, Bu. Harta itu tidak bisa aku dapatkan. Justru kedua anakku ini yang diminta untuk ditukarkan dengan harta itu, tapi aku jelas saja menolaknya. Jadi kedatangan kamu ke sini ingin memastikan kedua anakmu selamat. Iya Pak, Bu. Sekarang kamu lihat kedua anakmu baik-baik saja. Iya, alhamdulillah. Sudahlah, apapun yang sudah terjadi biarkanlah. Ini sebuah pengalaman hidup untuk kamu. Sekarang pesan bapak dan juga ibu untuk kamu. Kamu benahi keluarga kamu. Didik Sulis, didik anak-anakmu ke jalan yang benar. Bapak udah terima keadaan kamu dari dulu. Jadi tukang parkir itu tidak salah kok. Bapak tidak pernah mempermasalahkan pekerjaan kamu apa. Yang jelas itu yang penting halal, berkah untuk keluarga kamu. Kembalilah ke jalan yang benar, Nak. Masalah kamu dulu, ya seorang pelaku spiritual itu adalah pengalaman hidup kamu. Jadikan itu wawasan dan juga pengetahuan agar bisa mendapatkan manfaat untuk kedua anak kamu itu. Iya Pak, aku minta maaf. Penyesalan dari Pak Hendro yang ditanggapi oleh kedua orang tuanya Mbak Sulis ini, yang membuat Mbak Sulis pun tidak bisa menolak untuk bisa kembali menerima Pak Hendro. Dan semenjak saat itu juga Pak Hendro dan juga kedua anaknya kembali ke rumah yang dulu. Dan 2 ekor kambing itu pun diserahkan kembali ke Pak Teguh. Dan Pak Teguh itu pun akhirnya menerimanya. Alhamdulillah sekarang Pak Hendro mau menerima keadaan hidup dengan apa adanya. Walaupun hanya sebagai tukang parkir, tapi dengan keikhlasan dan keridhaan apa yang diwajangkan oleh Mbak Wiro, itu benar-benar nyata dialami oleh Pak Hendro. Bahwa sebuah rumah tangga itu harus ada kepala rumah tangga yang bertanggung jawab agar menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini dan video kali ini? Semoga kalian terhibur dan kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor ataupun ya kisah-kisah tentang mungkin cerita hasil karya kalian yang horor-horor, yang bermisteri ataupun konspirasi seperti apapun itu, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami ya teman-teman yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan kalian menekan tombol lonceng notifikasinya, kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Jadi kalian tidak akan ketinggalan video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya mungkin kurang jelas, ataupun banyak kata yang mungkin saya salah ucapkan, ataupun juga mungkin pembawaan saya terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian video ini saya akhiri ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa tetap terus support channel ini agar menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.